Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Penempatan diri itu merupakan sebuah hal yang penting. Tahu ketika ada di posisi ini bagaimana harus bersikap, ketika ada di posisi ini bagaimana sikap yang tepat dan keputusan harus dipilih. Di kesempatan pagi hari ini Smart Listeners, erat juga kaitannya dengan kapan Anda manajer, kapan menjadi leader. Dalam program Smart Business Talk di pagi hari ini, Tasya Rustama temani Anda Smart Listeners. Terima kasih sudah bergabung dan saya bersama dengan Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Tasya dan selamat pagi Smart Listeners. Kita jumpa lagi. Yes, di Selasa pagi Pak James, kapan Anda manajer, kapan leader? Ini kan sebuah posisi yang kita nih sebenarnya dua-duanya ada di atas nih kan, manager dan juga leader, top position begitu kan ya. Yes. Tapi kadang-kadang salesperson, sales leader atau sales manager ini nggak bisa memposisikan diri. Sebagai pembuka Pak James, sebelum kita bahas lebih detail seputar hal ini, mungkin apa sih perbedaannya manager dan juga leader di dalam sebuah organisasi? Silakan Pak James. Oke Tasya, kenapa saya angkat topik ini ya? Karena setiap kali saya bawa training ya berkaitan dengan manager, leader, leadership dan sebagainya, saya tanya kepada para peserta yang sudah jadi manager ya, mereka posisinya ada manager ya. Menurut Anda apa pekerjaan seorang manager dan apa pekerjaan seorang leader? Apa fungsi dan peran seorang manager, fungsi dan peran seorang leader? Jawabannya ya dapat, tapi kelihatannya nggak tajam. Ya, so they're not exactly sure what's the difference gitu loh. Ya, jadi yuk Smart Listeners, kita mau bahas hari ini, semoga clear ya. Manager itu adalah jabatan, oke? Finance manager, production manager, human capital manager, sales manager, general manager, ya kan? Manager itu jabatan, ya. Nah, dalam struktur organisasi yang dalam bahasa English, ada sampai commissioner, chief executive officer, chief CFO, COO, sampai ke GM dan sebagainya turun. Nggak ada satu pun jabatan yang ada isinya kata leader. Do you notice? Ya, CEO, CFO, officer, executive, president, director, vice president, everything. But there is no single jabatan yang ada leader. Nggak ada istilah finance leader, human capital leader, nggak ada. Oke? Hanya di Indonesia ada manajer dan ada pemimpin. Pimpinan cabang, pimpinan wilayah, betul kan ya? Oke? Itu bikin confused kan? See? So actually, manager itu jabatan, titel. Leader itu nggak ada jabatannya. Oke? Karena leader itu adalah sifat, bawaan. Oke? Sifat ya. Oke ya? So, manager mengelola. Bukan, manager pengelola. Oke? Namanya manage kan mengelola. Jadi manager adalah orang yang mengelola dong, pengelola dong, oke? Nah, yang dikelola apa? Yang dikelola kan resources, sumber daya, budget, waktu, orang, stok dan sebagainya ya. Itu yang dikelola, oke? Kenapa dia dikasih resources? Karena manager ada target yang harus dia capai, betul? Ya, karena ada target yang harus dia capai, maka dia dikasih sumber daya supaya dia mengelola sumber daya ini dengan efektif dan efisien supaya target tercapai. Okay? So the job of the manager is just to manage, coordinate everything. Yeah, balance it up like the conductor of the orchestra. Okay, right? So that's managing. Ya, supaya capai target. Okay. Dan juga salah satu sumber dayanya adalah orang. Betul kan? Oke. Jadi the big picture, dia mengelola sumber daya, budget lah, orang lah, proses lah, stok lah, supaya capai target. Tapi mikronya lagi adalah salah satu sumber daya yang paling rese itu adalah orang. Okay. Dan dia harus mengelola orang. Ya, nah nanti kita bahas bagaimana manajernya untuk department, manajer untuk orang, leader untuk department dan leader untuk orang. Nanti kita bahas ini semua ya, supaya
clear hari ini. Oke, kita jeda dulu Pak James. Ini kan menarik begitu ya. Kadang-kadang di Indonesia udah banyak title jabatannya. Belum lagi mungkin gak jelas begitu kan karena tumpang tindih. Belum lagi KPI yang sebenarnya ini tuh masuknya kemana sih begitu kan ya, nggak nyambung nih sama title jabatannya misal begitu kan ya. Ini juga sering ya ditemukan di lingkup salesperson nggak sih Pak James? Yes. Sering juga ya, berarti common terjadi di banyak industri, banyak bidang. Tapi semoga saja smart listeners di kesempatan kali ini bisa clear begitu ya. Apalagi kalau Anda adalah salah satu yang memegang jabatan penting ini, Anda seorang manajer, kapan juga harus menjadi leader. Kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Business Talk dan saya undang di 0812112959. Kita jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Anda masih bersama kami Smart Listeners. Kapan Anda manajer, kapan leader? Kapan ya harus memposisikan diri sebagai manajer, tapi harus memposisikan juga diri sebagai leader. Kadang gini Pak James, yang sering hadapi begitu yang saya lihat begitu kan ya, karena belum sampai ditampung kepemimpinan seperti itu begitu kan ya. Ini tuh dua hal yang harus dipilih begitu. Jadi tidak bisa disandingkan, tapi harus dipilih. Kamu harus jadi leader loh, jangan jadi manajer aja, tapi harus jadi leader. Leader tuh begini. Konotasinya selalu positif begitu kan kalau leader. Belum lagi kalau sandingkan dengan bos begitu kan ya. Jadi bos atau jadi leader begitu kan ya. Ini harus dipilih nih salah satu, nggak bisa disandingkan. Apakah ya selalu demikian, hitam dan putih Pak James?
Bisa ya, bisa tidak, ya. Jadi kembali tadi kan manajer jabatan, leader fungsi, ya. Jadi seorang manajer terserah kamu manajer sales, manajer department, manajer cabang terserah, ya. Seorang manajer selalu pakai dua topi, oke? Satu topi dia pakai sebagai topi manajer, sebagai pengelola. Sekali-sekali dia lepas topinya, dia pakai topi leader. Oke? Nah, yuk kita bahas ya. Manager adalah orang kalau saya pakai topi manager, berarti saya sedang menjalankan fungsi saya, mengelola sumber daya supaya target tercapai. Oke? Tetapi ini ironisnya. Kalau saya hanya pakai topi manager, berarti saya mengelola, saya mengoptimalkan supaya target tercapai. Dan kalau saya hanya pakai topi manager, tidak pakai topi leader, ya, namanya leader adalah memimpin, betul kan ya? Benar. Memimpin itu berarti dia jalan di depan, betul? Yang lain ikut, betul? Oke? Nah, leader itu namanya memimpin orang, harus mimpin ke satu tujuan yang di depan, betul? That means I must be able to see the future. Yes. The leader, ya. When I wear my leader's hat, ya, I must be able to see the future. What is the future going to be like? Okay? Katakan saya harus pimpin cabang saya. Ya, harus mengelola cabang saya. Dan saya lihat nih, ke depannya, apa peta tahun depan dan 2 tahun ke depan? Skenario-nya dalam bisnis kita, dalam tim kita, dalam produk kita, sebagainya, perubahan demografik yang ada di wilayah saya. What's gonna happen in the future? Okay? And ini pakai topi leader ya. Berdasarkan apa yang bakalan terjadi di depan, apa yang harus saya mempersiapkan sekarang untuk tim saya, produk saya, sistem saya, brand saya, dan sebagainya. Sehingga ke depannya, kalau itu terjadi, tim saya atau cabang saya jauh lebih siap daripada kompetitor saya untuk rebut peluang yang akan terjadi. Okay? So the leader looks ahead and prepare the team now so that in future kita lebih unggul. Maka leader selalu lihat ke depan. Maka semua buku manajemen bilang, leader harus ada visi. Lihat ke depan. Nggak ada satu buku manajemen pun bilang, manajer harus punya visi. Manajer nggak usah punya visi. Manajer mengelola sumber daya supaya capai target. Nah, masalahnya kalau seorang manajer hanya fokus ke pencapaian target, lupa lakukan perannya sebagai leader, tahun ini capai, tahun depan semakin sulit capai, tahun berikutnya bisa jadi gagal total. Karena saya gagal lihat ke depan, saya gagal mempersiapkan tim saya ke depan. You understand, right? Yes. So, now, a manager must wear two hats. The hat of a manager to achieve the target, and the hat of the leader to prepare for the future. Maka dari itu, seorang manager harus lakukan dua tugas. Dalam satu sisi, optimalkan sumber daya kita untuk capai target. Tapi dalam sisi lain, mempersiapkan untuk 3 tahun ke depan loh. Ya. Jadi, tahun ini saya optimalkan target saya dengan orang yang ada, tapi at the same time saya harus pikirkan untuk 3 tahun ke depan, orang-orang yang saya ada ini, siapa yang masih relevan, siapa yang sudah nggak bakalan relevan. Siapa yang harus saya bina, retrain, siapa yang harus saya lepas. Orang seperti apa lagi yang saya harus rekrut, yang saya nggak perlu sekarang, tapi untuk bersiap-siap untuk 2 tahun lagi. Dua itu jalan, baru timnya hari ini capai target, 2 tahun lagi tetap berprestasi. Wow, ini kan nggak mudah begitu ya untuk bisa switch seperti ini. Apakah ini bisa dilatih, Pak James? Harus. That's your job. Alright, that's your job. Maka kalau kita bilang pimpinan cabang, maksudnya apa? Pimpinan cabang bukan totally fokus untuk pencapaian target tahun ini kan? Pimpinan cabang adalah di bawah kepemimpinan saya untuk cabang ini. Saya pimpin cabang ini sampai 3 tahun ke depan. Cabang ini keren banget. Itu baru pimpinan cabang. Karena memimpin cabang ini untuk masa depan.
Tapi kalau branch manager, ya sudahlah, capai target aja lah. Right? Now, which are you? Pakai topi leader melulu, tapi nggak pakai topi manager, nggak capai target. Ya. Tapi pakai topi manager, capai target. Tapi nggak mempersiapkan untuk 2 tahun ke depan. Tetap tiarap sih. See? So the manager must know, setiap hari kesibukan saya ini, itu dalam rangka pakai topi manager atau leader nih. Right? Kapan saya harus lepas topi manager, pakai topi leader, fokus saya adalah ke depan. Lepas topi leader, pakai topi manager, fokus saya adalah bulan ini. Okay? Nah, that's the difference. Many managers don't know the difference. Yes. Either mereka hanya fokus pada manajerial yang terjadi sekarang, bagaimana agar semuanya bisa at least berjalan lah seperti roda naik turun begitu kan ya? Yes. Atau mereka fokusnya ya udah next begini, tapi yang terjadi sekarang kacau balau begitu kan ya? Ya, jarang terjadi seorang manajer hanya difokuskan untuk next-nya sih. Lebih banyak difokus untuk now-nya kan? Now-nya sih. Oke, itu adalah berkaitan dengan departmentnya ya. Berkaitan dengan cabangnya ya. Next-nya kita akan bahas manager of people and leader of people. Different lagi nih. Right? So you see the manager of the business and the leader of the business. Cabang. Oke, nanti turun ke managing the people and leading the people. Beda lagi nih. Ini lebih tricky lagi. 4 kuadran nih, 4 kuadran. Wow. Maka dari itu banyak manajer kusut. Nggak pernah diajarin sih. Nggak pernah diajarin. Kapan lu jadi manager of the business? Kapan lu jadi leader of the business? Kapan lu manage people? Kapan lu lead people? Bedanya di mana nih? Yes. Oke, Pak James, kita jeda dulu sejenak. Ini kan menarik nih. Tadi bisnis satu hal begitu ya. Oke, bisnis bisa lah kita prediksi. Oh, ke depan akan seperti apa? Akan seperti ini. Kita bisa lah manage bisnis. Tapi people, ini kan ada faktor X-nya nih. Either apa yang terjadi terhadap individu tersebut atau apa yang terjadi kepada lingkungan sekitarnya. Ini kan sangat mempengaruhi begitu ya. Variabelnya banyak banget yang nggak bisa terprediksi begitu kan ya Pak James. Kita jeda dulu. Akan membahas selanjutnya Smart Listeners, kapan Anda manajer, kapan Anda leader. Kalau mau bergabung bersama dengan kami 0812111299, kami tersedia untuk Anda. Silakan ikut bergabung dalam perbincangan ini, ikut berkomentar juga ya Smart Listeners. Anda punyakah pengalaman ketika mungkin harus menggunakan topi manajer tapi juga harus bisa lepas dan pakai topi leader untuk bisa melihat visi ke depannya seperti apa. Bagaimana pengalaman Anda? 0812111299 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kita jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube,
Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listeners, kami kembali. Kapan Anda manajer, kapan Anda leader? Pernah nggak sih smart listeners punya pengalaman harus menjalani, mau nggak mau begitu ya, that's your job begitu, harus dijalani untuk bisa menjadi manajer dan juga bisa menjadi leader, melihat visi ke depannya agar tahu nih arahnya kemana. Tadi kita sudah bahas satu hal mengenai leader dan juga manajer dari bisnis. Itu kata Pak James satu hal, tapi yang lebih rumit lagi ini gimana bisa menjadi manager of the people, tapi juga bisa menjadi leader of the people, yang kita tahu namanya yang hubungan dengan manusia lain tuh variabelnya banyak begitu ya. Nah, Pak James, gimana caranya agar kita bisa tahu begitu ya momentum yang tepat, saat yang tepat, dan bahkan kadang-kadang ini juga kita belum dealing dengan diri kita sendiri. Ada kita sendiri juga nih yang harus bermain. Ada emosi di sana dan lain-lain. Silakan Pak James. Oke. Step by step ya. Oke, sekarang kenapa people harus di-manage? Karena people adalah salah satu sumber daya kan ya. Yes. Dan yang menjalankan semua sumber daya yang ada itu kan orang. Benar. Ya. Oke. Bagaimana cara manage orang? Oke. Cara manage orang, entah orang kerja di admin, accounting, production, sales, dan sebagainya. Cara memanage orang adalah satu, orang itu harus punya work process, betul kan? Ya, SOP lah. Ya, sama seperti saya, kalau saya conductor of the orchestra, cara saya manage setiap musisi yang ada di orkestra saya adalah setiap musisi dikasih note baloknya, betul? Ya. Dikasih notes yang dikasih skornya, ya, dan si musisi itu harus main sesuai dengan skornya kan, sesuai dengan notes yang diberikan, betul, ya. Dan tugas saya as a manager adalah make sure that each musician plays according to the notes, right? And the notes of all the musicians are in harmony, because if everybody plays according to the notes, the orchestra will be in harmony, right? So, jadi kalau saya mau manage orang, saya harus make sure orang itu punya proses yang harus dia kerjakan setiap hari, betul? Yes. Nah, kalau nggak ada not balok tapi suruh dia main, itu bukan orkestra, itu jazz. Jazz itu gaya bebas. Kan? Suka-suka lu improvisasi. Setiap hari main lagunya beda. Betul ya? Lagunya sama, tune-nya beda, betul kan ya? Seninya jazz kan di sana. Yeah. Free expression. Right? Now, do you want to run your team like an orchestra, well-managed orchestra, or do you want your team to be a free playing like jazz? Alright? Now, masing-masing punya kelebihan, kekurangan, tapi masing-masing perlu kompetensi dari musisi yang berbeda-beda, betul? Benar. Right? Seorang pemain orkestra, lepaskan dia di band jazz, bisa ngaco loh dia. Karena dia nggak ada note balok, nggak ada dapat ini. Tapi kalau si pemain jazz masuk ke orkestra, bisa gerah dia. Kenapa? Nggak bisa berekspresi, betul kan ya? Naik sedikit, kencang sedikit aja diomelin orang. Right? Okay, so you see, managing requires you to have your notes for every player.
Setiap pemain ada SOP-nya, setiap hari apa yang dia lakukan, berapa yang dia lakukan, dan sebagainya. Dan berdasarkan itulah kita manage dia. Make sure satu, dia turutin. Kedua, kalau dia menyimpang, kita senggol dia masuk lagi. Betul kan ya? Nah, jadi banyak manajer tidak bisa memanage timnya karena setiap anggota timnya tidak punya SOP apa yang harus dilakukan. Okay? So, you see, to manage people, you need to give them very clear job descriptions and to measure them, to make sure they do what they must do, you put the KPI, right? Yeah. The KPI is to tell them, dahulukan yang ini ya, utamakan yang ini ya, bobotnya di sini ya, maka lu fokus ke sini, okay? Nah, KPI. Jadi, work process, SOP, dan KPI adalah tools yang membantu si manager untuk memanage orang. Oke? Udah, ya, jalanin ya. Lu jalanin, gua oke. Lu nggak jalanin, gua cekek lu. Dan ada insentif dan reward untuk make sure you do what you have to do. Oke? Right. Now, itu I pakai topi manager nih. Sekarang saya lepas topi. Di manager of people, pakai topi leader of people. Oke? Manager of people adalah jalanin ya. Awas kalau nggak jalanin. Oke, lepas nih. Pakai leader. Udah. Nggak usah ngomongin orang. Saya sendiri all out. Saya sendiri punya inisiatif. Saya sendiri nggak takut lelah. Saya sendiri sakit pun saya masuk. Saya sendiri pun ada problem, saya putar otak cari solusi. Betul kan ya? Saya. Sehingga melalui contoh saya, anak buah yang mau masuk angin pun nggak berani nggak masuk. Kenapa? Gila bosnya masuk angin pun dia masuk. Kita masuk angin nggak masuk, malu sendiri. You know what I mean now? Leader is to lead by example. Leader of people is to lead by example. So that through our high example, we lift them upwards. Betul kan ya? Yang malas naik, yang tanggung lebih rajin. Betul kan ya? Manager motivate orang supaya orang mau lakukan yang lebih baik. Leader inspire orang supaya orang itu mau menjadi orang yang lebih baik. Manager motivates, leader inspires. And you inspire by example. That's why you lead by example. You don't manage by example. You see the words? Yes. Lead by example, not manage by example. Manager motivate, leader inspires. Right? When I read the autobiography of a leader like Nelson Mandela, I am not motivated. I am inspired to be like Nelson Mandela. Right? I see. I want to be a better person. It's inside out. Tapi kalau motivate, ya udah, gua pagi bangun lebih rajin ya. Biasa 3 call, hari ini 5 call lah. Itu motivate to do. See, motivate is to do. I will wake up earlier, I will do more calls, I will learn more, I will do. But inspire is to be. Jadi kapan lu pakai topi manager, kapan lu pakai topi leader. Kalau pakai topi manager, teriak melulu, lama-lama orang jadi gerah. Yeah. Tapi kalau sekali-sekali lepas, jadi contoh, rangkul orang, ajak ngopi, bicara tentang masa depan, cita-cita lu apa sih? Itu leader udah. Itu udah leader. Oke, jadi mengelola orang, itu 2 topi juga. Jadi, the manager of the department, the leader of the department, the manager of the people, the leader of the people. You must do all 4. Wow. You must do all 4. Otherwise, if you don't manage the department, your department doesn't achieve target. You don't lead your department achieve target now, tapi 2 tahun lagi susah. Yeah. You don't manage the people, orang lari liar kayak bebas. You manage the people, but you don't lead the people, mereka kerja hanya karena lu cekek dan lu tendang. Mereka tidak terinspirasi untuk mau lakukan lebih baik lagi. See? 4. Yes. Jadi Baik. Menarik ya. Tapi dengan present aja, apakah itu sudah menentukan sudah menjadi leader
Pak James, karena kadang begini, manajernya jarang ke kantor, jarang show off begitu kan ya. Kalau meeting ya by Zoom aja juga udah cukup gitu kan. Worknya from anywhere, worknya from coffee shop begitu kan. Jarang untuk hadir. Tapi ketika ada masalah tertentu atau gimana, mulai ini apa namanya? Ini nih dia tapi bisa mengatur lewat jarak jauh. Apakah kehadiran dalam tanda kutip Pak James di tengah-tengah tim itu bermakna atau bisa mampu untuk menginspiring people di dalam sebuah anggota organisasi, Pak James? Izin untuk dijawab sesi selanjutnya. Kita jeda dulu ya Pak James. Yes. Dan ini mungkin penting begitu ya, apalagi di momen-momen sekarang begitu kan Pak James. Work from anywhere itu udah bisa, dan karena merasa bahwa saya ini leader, saya ini manager, saya sudah di atas, ya udah I can do whatever I want begitu nggak sih? At least bisa tercapai target dan lain-lain. Tapi kehadiran itu seperti apa sih di tengah-tengah teman-teman di dalam sebuah organisasi? Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Business Talk. Kapan Anda manajer, kapan Anda leader? Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Satu sesi terakhir Smart Listeners, kapan Anda manajer, kapan Anda leader? Punya pengalaman nggak sih? Kapan Anda menempatkan diri sebagai manajer, kapan Anda menempatkan diri sebagai leader? Apa benefit yang Anda dapatkan begitu ya ketika tahu posisi dan juga sekarang sedang menjalankan peran seperti apa?
boleh bergabung di 0812 11 12 959 dan Tasya Rustama masih bersama dengan Pak James Gui. Pak James, sebelum kita bahas pertanyaan di sesi sebelumnya begitu ya, mungkin boleh dong dibahas dulu kira-kira kalau smart listeners mau belajar lebih jauh seputar sekarang nih kan yang kita tahu banyak ketidakpastian, daripada mengeluh terus bingung nggak tahu gimana, mendingan kan ikut pelatihan Pak James. Caranya gimana? Silakan Pak James. Yes, seperti biasa Tasya, setiap bulan Oktober ya saya akan adakan satu bootcamp setahun sekali, judulnya Top Gun Leadership. Top Gun Leadership ya, di mana yang hadir biasanya adalah business owner ya, penting sekali ya business owner ya, dan juga para manajer-manajer. Oke, ini akan diadakan di bulan Oktober, kalau nggak salah minggu kedua Oktober ya, 2 hari 1 malam. Jadi kita akan bersama saya dan rekan saya Pak Alfa Maulana, kita akan bahas bagaimana jadi seorang leader ya yang bisa menginspire tim kita dan juga memimpin tim kita dan bisnis kita ke masa depan yang lebih bagus ya. Oke, so kita akan pasti banyak contoh, banyak case study-nya sehingga para peserta yang akan hadir tahu dengan jelas ya apa yang harus Anda lakukan dalam peran Anda sebagai leader. Oke, so itu akan 2 hari 1 malam di Bogor ya, awal Oktober. So teman-teman kalau mau tahu informasi, minta brosur dan sebagainya, boleh DM ke Instagram saya atau WA ke rekan saya Ibu Happy di 0813 1417 6735. Sekali lagi ya, 0813 1417 6735. Top Gun Leadership. Bagus banget itu. Oke, kalau misalnya terlewat, smart listeners boleh juga bertanya ke Radio Smart FM, nanti akan kami lanjutkan informasinya. Baik, Pak James, di sesi sebelumnya saya izin bertanya tuh seputar kehadiran dari leader ataupun manajer. Seberapa ngaruh sih di dalam sebuah tim? Silakan. Oke, sekarang kita bahas manajer dulu ya. Semakin jelas prosesnya, semakin capable orang kita, semakin kita nggak perlu hadir. Ya kan? Ya. Kehadiran kita by Zoom pun nggak apa-apa. Karena masing-masing sudah tahu apa yang mau dilakukan. Ya, masing-masing pun sudah tahu ya capability lah ya untuk solve the problem. Right? So managing is easy. Kira-kira kalau di orkestra nggak ada konduktor orkestranya, dengan ada not balok aja, semua musisi bisa main nggak sih? Bisa. Jadi ini naik turun kan, ya kadang-kadang perlu, kadang-kadang nggak perlu juga kan ya. Karena everybody is just looking at it. Kan? Sekali-sekali they need it. Oke, sekali-sekali. Kapan konduktor itu pengaruh? Bukan untuk main not baloknya, tetapi gininya, betul ya? Dengan gesturnya, musisinya terinspirasi, feelingnya dapat gitu loh. Tapi tanpa konduktor orkestra, they can play. They know when to go crescendo, when to go soft, when to go middle. Betul kan? It's all in a note kan ya. The note also tells you the expression kan ya. Okay? But the conductor is the one who say, wah gitu, wah gitu. Itu konduktornya. Okay? Itu kehadirannya perlu the extra zest lah. Betul kan? Tapi kalau sekedar menjalankan tugas, semakin jelas SOP-nya, semakin jelas job desk-nya, semakin jelas KPI-nya, semakin capable orangnya, lepas pun dia jalan kok. Nah, jadi kalau seorang manajer, seolah-olah kalau dia nggak hadir semua berantakan. Jadi masalahnya adalah Anda nggak punya not balok. Yes. Oke? Banyak manajer bangga loh. Mengatakan, tuh kan tim gue kalau nggak ada gue berantakan banget loh. Maka gue setiap hari hadir. Mau nggak mau setiap hari harus hadir. Bangga lagi. Bangga bahwa dia superhero. Dia datang semua beres. No. As a manager, if you are doing that, you are not managing. Okay? Managing is everybody knows exactly what to do. You are just there to make sure tidak menyimpang. Nah, tugas Anda hanya 20%, yang menyimpang jitak masuk lagi, menyimpang jitak masuk lagi, betulnya. Tugas Anda hanya itu.
Jadi, managing by exceptions. Managing yang pengecualian. Ada problem yang mereka benar-benar nggak bisa solve, baru kita hadir. Sehari-hari lo nggak datang juga nggak apa-apa. Gitu loh. Okay, that's managing. Ya. Tapi leader, nah orang rindu sosok kehadiran kita. Seolah-olah ada kita, rohnya jadi dapat. Seperti konduktor orkestra. Bayangin si musisinya, semua 25 orang duduk nonton main not balok. Nggak ada konduktor orkestra. Feel-nya nggak dapat, betul kan ya? Bener. Hampa, betul? Bener. Dengan ada konduktor orkestra, ada rohnya, betul kan ya? Nah, okay. And the rohnya orkestra datang dari konduktornya loh. Alright? Mas ADMS kondak satu orkestra dan konduktor lain kondak orkestra, rohnya beda loh. Bener. Nah, so kehadiran Anda bukan untuk pantau. Kehadiran Anda adalah rohnya. So, karena kalau bicara tentang managing, selama ada SOP, ada KPI, ada orang yang capable, lo lepas juga jalan. Mestinya begitu. Gitu. Oke, Pak James, 4 menit terakhir ini merupakan sebuah titik krusial begitu ya. Apa hal yang bisa membungkus perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini? Kapan Anda manajer, kapan Anda leader? Silakan. Oke. Kenapa begitu banyak manajer berperan sebagai manajer saja? Pagi, siang, malam kejar target. Betul ya? Oke. Karena dia pagi, siang, malam dikejar target. Betul kan? Atasannya kejar kan? Atasan selalu tanya, udah sampai berapa? Betul Ya, kan? benar. Gimana progresnya? Dan semua KPI-nya adalah berkaitan dengan pencapaian, betul? Oleh karena KPI-nya berkaitan dengan pencapaian, pagi, siang, malam diteriakin dan dibayangkan dengan pencapaian. Dia kejarlah pencapaian. Kapan seorang manajer ditanya oleh atasan, apa persiapan kamu untuk 2 tahun ke depan? Apa visi kamu untuk 2 tahun ke depan? Menurut kamu apa peluang dan ancaman untuk 2 tahun ke depan? Nggak pernah ditanya. Karena nggak pernah ditanya, saya anggap itu nggak penting. Maka saya nggak kerjain. Kan nggak pernah ditanya. Yang ditanya adalah capai target, ya gue kejar target lah. Maka banyak manajer peran sebagai manajer, tidak berperan sebagai leader. Karena nggak dituntut leadershipnya. Betul kan? Jadi yang salah siapa? Atasan. Kenapa? Lu tagih hasil melulu sih. See? So a leader, a manager achieves. A leader builds for tomorrow. Right? So, if you want your manager to become a leader, start asking him questions of a leader. Start asking him leadership questions. Right? Don't ask him managerial questions. You ask him managerial questions, he becomes a manager. You ask him a leadership question, he becomes a leader. That's the problem. KPI-nya very little about leadership. KPI-nya selalu about managerial. Maka itu yang dia kejar. Okay? What you focus on will grow. What you don't focus will not grow. Oke, baik. Ada nggak momentum tertentu, Pak James? Ini saya harus pakai topi manajer, saya harus pakai topi leader. Oke. Momentum yang dimana kita harus pakai topi leader adalah dalam keadaan tidak pasti dan krisis. Oke. Betul kan? Kalau penerbangan pesawat biasa-biasa, pilot itu nggak diperlukan, betul? Tapi kalau gonjang-ganjing, pilotnya hadir. Nah, kalau kebiasaan biasa-biasa, SOP jalan sih, nggak perlu. Tapi kalau sudah gonjang-ganjing, di mana SOP sudah tidak berlaku, jalanin SOP pun belum tentu bisa, maka, ikut saya. Ini, gini loh caranya. Abaikan SOP, yuk kita pakai cara begini. Buang buku SOP, karena keadaan sudah nggak sama lagi. Yuk kita jalanin cara ini. Itu leadership. Okay, break away from the SOP, throw away the book, and create a new path. That's the leader. I'll take the risk. Saya jalan, kalian ikut. Ada masalah, nanti gua pasang badan, nggak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Yuk, let's go. Nah, itu leader. Pak, atasan belum perlu. Jalanin dulu. Ya, kita jalanin dulu. Tunggu approval. Lama itu 2 bulan. Jalanin dulu, oke? Kalau atasan marah, saya
kalian ikut aja, kalian aman, gua pasang badan. Itu leader. Ini leader gua nih, keren banget, gila. See, in a crisis, the leader takes over. Throw the manager out of the window, the SOP is not valid anymore. Right? Jadi The kalau mau SOP is- ngetes begitu ya Pak James ya, apakah ketika krisis kamu mampu atau tidak? Ya, di sanalah leadershipnya. Dan di mana-mana sejarah, leader muncul dalam turbulence kan? Yes. Leader muncul dalam turbulence. You get a strong leader in turbulence. You get a weak leader in peacetime. And because the leader is so weak, there will be turbulence again and a strong leader comes up. The circle of life. Circle of Life. Oke Pak James, terima kasih untuk insight-nya. Ini kayaknya lebih ke apa ya? Reminder diri begitu gak sih Pak James untuk para manajer yang ada di kesempatan pagi hari ini mendengarkan kami. Sebenarnya Anda seorang manajer leader yang bisa nggak sih selamat dari krisis begitu. Nah, Yes. kalau misalnya mau selamat dari krisis, langsung ikut Top Gun Leadership yang Pak James tadi adakan di Bogor ya Pak James, tanggal? Yes. Tanggal 9-10 Oktober kalau nggak salah. 9, DM ke 10. saya aja ya, atau WA ke rekan saya Ibu Happy aja ya, supaya teman-teman bisa dapat full brosurnya. Yes, oke, silakan smart listeners. Dan ini di akhir dari perbincangan di pagi hari ini. Terima kasih Pak James sekali lagi. Kita harus tutup. Kita ketemu 2 minggu lagi dari sekarang. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.